wabarakatuh. Para hadirin sekalian, setelah Anda menikmati suguhan teater kewajaran kedua, kesempatan ini kami Bella Studio manfaatkan untuk menyuguhkan karya literasi Rendra berupa kumpulan puisi yang baru, puisi-puisi cinta, yang ditulis dalam rentang waktu 1958 hingga 2003. Peluncuran buku ini sudah berlangsung di Taman Ismail Marzuki Jakarta, di Universitas Pekalongan Unikal, dan di Sastra Reboan Wapres Bulungan Jakarta Selatan. Kami berterima kasih kepada Teater Dandang pimpinan A. Untung Basuki selaku tuan rumah Parade Pentas Sastra Jogja 1 tahun 2016. Ternyata buku kumpulan puisi ini tergolong laris. Dalam tempo 4 bulan sudah memasuki cetakan kedua. Buku yang kami gelar dan jajakan di meja depan masih benar-benar hangat. Untuk kesekian kalinya kami bersyukur. Saya ingat ucapan Rendra di era Orde Baru di bawah tekanan rezim Soeharto. Ada sebuah pertanyaan yang tertuju padanya. Saya perhatikan saudara Rendra belakangan ini lebih banyak tampil di atas panggung membaca sajak dibanding menerbitkan kumpulan puisi yang baru. Apakah membaca sajak lebih menghasilkan uang? Sambil nyengir kuda, Rendra menjawab, sesungguhnya kalau memang harus memilih mana yang didahulukan antara baca sajak atau menerbitkan buku, saya memilih baca sajak. Karena menerbitkan buku bisa dilakukan setelah pengarang yang meninggal. Dan sejak Rendra meninggal di tahun 2009 lalu, sudah terbit 2 kumpulan puisi yang baru dari 5 kumpulan puisi yang masih tersimpan di tangan asistennya. Yang telah terbit ialah Doa untuk Anak Cucu tahun 2012 dan buku ini. Buku yang akan kami luncurkan ini untuk cetakan kedua. Oh ya, ada satu lagi yang diluncurkan dalam bahasa Inggris di Frankfurt Book Festival berjudul Testimony. Sebagai presentasi saya malam ini, saya penuhi salah satu kesukaan Rendra, yaitu mendengarkan orang mengaji. Sekali lagi, ini adalah kesukaan Rendra, yaitu mendengarkan orang mengaji Al-Quran. Dan saya sebagai cucu murid Rendra memilih satu ayat dari surat Luqman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah
Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surat Luqman ayat 16. kebiasaan kekerabatan keluarganya. Seperti pernah diceritakan Rendra,
kepada muridnya di bengkel teater. Kami, dalam lingkungan keluarga Jawa berdarah biru, selalu ada waktu tertentu mengadakan pertemuan antar keluarga. Di tengah mereka berkumpul, sering diminta satu persatu untuk menembang secara spontan. Ini lebih diutamakan kepada anak-anak atau anggota keluarga yang masih muda. Semua mata segera tertuju pada anak yang ditunjuk oleh para ketua. Maka, anak itu segera menembang, memilih caranya sendiri, dalam bahasa Jawa kuno atau klasik, dengan lirik yang dikarang saat itu juga. Semua menikmati dengan penuh keceriaan dan kekaguman. Di panggung kecil inilah Willy selalu menonjol. Di usianya yang baru 5 tahun, bakatnya menemukan lirik secara spontan diakui keluarga. Kemampuan menemukan lirik atau kalimat yang menarik terus tumbuh dalam kegiatan kepanduan. Kawan-kawannya minta Willy memberi nama kelompoknya. Maka dengan tangkas ia berseru, "Karena kita disegani di Padang dan di Rimba, aku beri nama Regu Serigala." Nama ini terbukti kuat pengaruhnya. Kelompok lain datang dan meminta pula kepada Willy nama yang lebih menggetarkan. Ini berketerusan. Ketika duduk di SMP, teman-teman Willy yang mulai tertarik pada lawan jenisnya meminta dibuatkan puisi untuk mengutarakan curahan hatinya. Willy mau saja menulis puisi khusus itu dengan rapi. Dan keesokan harinya, gadis yang menerima surat itu datang ke rumah Willy. Ia meminta tolong agar Willy menulis surat berbentuk puisi sebagai balasan kepada teman lelakinya. Willy merasa geli. Gadis ini tidak tahu meminta ia menulis surat menjawab tulisannya sendiri. Rendra tertawa ketika menceritakan pengalaman masa pubernya ini. "Ya, aku mengarang surat lagi," sebagai seolah-olah gadis itu. Pengalaman ini terasa meresap di dalam puisi Surat Seorang Istri. Dan keprigelan kefasihannya itu ia ungkapkan dalam buku catatan-catatan Rendra tahun 1960-an. Ia mengarang seperti kalau ia omong-omong atau makan. Pekerjaan yang sudah terlalu sangat biasa, sehingga tak perlu diherani kenapa ia telah mengerjakan pekerjaan itu. Masa remaja Rendra memang sangat aktif, terlibat banyak kegiatan, penuh vitalitas, sehingga tidak heran didekati gadis-gadis. Bahkan, gadis-gadis itu kerap lebih dewasa darinya. Dalam sebuah wawancara dengan salah satu tabloid di Jakarta tahun 2000, Rendra berterus terang mulai mengenal lawan jenisnya saat usia 11 tahun. Ketika duduk di kelas 2 SMA, Rendra kehilangan pacarnya. Ia amat terpukul. Pacarnya sedang naik sepeda pulang sekolah, naas, tertabrak truk. Ia meninggal. Berhari-hari, Willy mengurung diri dan sulit keluar dari kesedihan. Usaha bangkit melawan tekanan derita itu ternyata sungguh tidak mudah. Ini terlukis pada puisi Membisiki Telinga Sendiri dan Bunga Gugur tahun 1957. Terbit buku puisinya yang pertama, Balada Orang-Orang Tercinta. Dari buku yang mengisahkan orang-orang yang terpojok ini, Rendra mendapat hadiah sastra nasional dari Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional BMKN, dan juga memperoleh undangan dari salah satu organisasi kemahasiswaan untuk mengikuti kunjungan ke negara-negara timur di dunia, dan pulang membawa setumpuk puisi yang belakangan terbit dengan judul Sajak-Sajak Sepatu Tua.
Selama perjalanan bersama para mahasiswa itu, Rendra memperoleh pengalaman penting dalam hidupnya. Sebelum menginjakkan kakinya lagi di bumi Indonesia, ia kepayahan jiwa dan jatuh sakit saat naik kereta api Trans-Siberia dari Optur menuju ke Moskow. Ia lukiskan dalam sebuah cerpen Ahwasya dimuat di majalah sastra. Rendra menulis, penyakit saya sebenarnya ialah kesal dan marah. Objeknya ialah keadaan. Saya tahu bahwa orang yang suka membrengsek terhadap keadaan ialah orang yang lemah semangat. Ia tidak bisa menguasai diri dan keadaan kelilingnya. Nyatanya memang demikianlah keadaanku waktu itu. Kekesalan saya itu terutama karena saya kecewa terhadap diri saya sendiri. Pada suatu kali, ketika seorang mahasiswa dari Australia yang menjadi teman seperjalanan kami menanyakan pada saya, siapakah Menteri Keuangan Indonesia? Saya tak bisa menjawabnya. Saya masih mentah waktu itu dan saya tak suka baca koran. Saya hanya mempunyai satu dunia yang terpencil, yaitu dunia kesusastraan dan kesenian. Di luar dunia itu, saya menjadi linglung dan kaku. Bahkan boleh dikatakan seorang yang tak berguna. Juga ketika para teman-teman berdiskusi tentang masalah Aljazair, saya tak tahu masalah apakah itu sebenarnya. Belakangan baru saya tahu bahwa Aljazair itu adalah tanah jajahan Prancis. Dan juga, waktu itu saya tak tahu siapakah itu Bulganin atau Khrushchev. Akhirnya beberapa teman menjadi kesal karena ketololan saya itu. Sehingga salah seorang bertanya kepada saya, lalu apa saja yang kau ketahui? Bukankah saya tahu siapa itu Dante, siapa Mozart, dan juga Stanislavski? Sejak itu, saya merasa jadi terasing dari teman-teman. Saya merasa kesal dan lalu timbullah temperamen yang buruk pada saya. Sejak itulah saya merasa ingin sakit saja dan dengan mudah keinginan itu terlaksana. W.S. Rendra lahir di Solo 7 November 1935. Meninggal di Desa Cipayung Jaya, Depok 6 Agustus 2009. Ketika masih bayi, ia dibaptis Willy Brodus dan nama lengkapnya Willy Brodus Surendra Bawana Rendra. Nama panggilan Willy. Dalam perjalanan religiusitasnya sampai remaja, ketika SMA, Willy mengaku tidak beragama. Saat tinggal di New York, ia kagum pada kepribadian seorang pemuda Amerika beragama Islam. Di taman kota, pemuda itu berdebat dengan orang masalah agama. Tiba-tiba orang itu meludahinya, lalu pergi. Willy kagum sekali. Si pemuda cuma senyum, menyeka ludah di wajahnya. Wah, saya tak bisa omong apa-apa, ungkapnya. Dari dia saya sadar Islam itu indah. Pulang ke Indonesia, Willy beragama Islam. Setelah dipenjara oleh rezim Soeharto 1978, ia menulis buku pelajaran drama dengan nama samaran W.S. menjadi Wahyu Sulaiman. Ayahnya seorang guru bahasa Indonesia dan Jawa kuno. Willy menelan didikan keras ayahnya. Suatu hari, ia diajak ayahnya naik sepeda ke alun-alun kota Solo. Di sana, berhenti di bawah pohon beringin yang rindang untuk makan rujak langganan ayahnya. Sambil menikmati rujak, Willy mengamati anak-anak dan orang tua yang sedang bermain-main.
rujak yang sedang enak dimakan itu terpelanting ke tanah. Ingat, bentak ayahnya. Tidak boleh omong seperti itu lagi. Tirukan ini. Benda yang dekat tampak besar, sedang yang jauh tampak kecil. Sambil menahan sakit, Willy menirukan perkataan itu. Dengan cerita ini, Rendra menegaskan bahwa ayahnya sangat keras mendidik pengertian perspektif ala barat tanpa kompromi. Ia dianggap suka melamun. Padahal di balik kejadian itu sebenarnya sejak kecil Rendra kerap mengalami penglihatan tanpa perspektif. Yang dekat dan jauh sama besarnya. Lain pula pendidikan model ibunya. Ibu Rendra semasa Dara adalah penari bedoyo serimpi di Keraton Yogyakarta. Dengan bantuan seorang yang bernama Mas Janadi. Dalam hidup sehari-hari di rumah, ibunya menekankan pendidikan kejawen yang disebut olah kapu janggan sejak Willy umur hampir 5 tahun. Ibu saya cantik, kata Willy. Berperawakan kecil, tidak tinggi. Buah dadanya bagus. Saya suka memeluknya lama-lama dan menikmati bau nafasnya. Rasanya, saya tidak pernah puas menciumi wajahnya. Saya sangat memujanya. Inilah libido yang besar di masa kanak-kanak Willy. Vitalitasnya besar. Daya tariknya dalam pergaulan dengan sebayanya dicermati ibunya. Willy, ibu perhatikan kau punya banyak teman. Mereka selalu mengerumunimu. Senang mendengarkan engkau bercerita. Daya tarik dari tingkah laku Willy sudah barang tentu memikat gadis-gadis. Malah umur mereka lebih di atas Willy yang baru 11 tahun. Memang, Willy nampak sebagai anak yang gemar menggoda. Tiap hari ketika berangkat sekolah, ia naik sepeda berbareng dengan anak-anak lain, laki-laki dan gadis-gadis. Ketika menghadapi lampu merah, semua berhenti dan berdesak di bawah lampu. Willy selalu tersenyum bila sebelahnya seorang gadis. Ia sudah siap mengayuh sebelum lampu hijau menyala. Ketika lampu kuning berkedip, gadis di sebelahnya memekik terkejut. Willy telah mencium pipinya dan langsung tancap gas. Ia mengayuh sepedanya melesat meninggalkan semua yang bengong dengan kelakuan itu. Willy senyum-senyum menuju sekolahnya. Penggemar sering bertanya padanya, kapan pertama Mas Willy jatuh cinta? Wah, saya terlambat jatuh cinta. Umur 24 tahun saya baru tahu rasanya jatuh cinta. Soalnya pengalaman saya pacaran sejak usia sangat muda, tanpa cinta yang sesungguhnya. Cinta pertama saya dengan Jeng Narti, istri pertama saya. Saking cintanya, lalu saya buat kumpulan puisi berjudul Kakawin-kawin. Saya mulai jatuh cinta secara bertanggung jawab, lalu kami menikah. Jatuh cinta itu seperti apa sih? Seperti apa ya? Ketika jatuh cinta, saya mengalami cemburu yang sangat berat. Saya jatuh cinta sekaligus cemburu sampai jatuh sakit. Malam-malam saya datang dan saya ketuk pintu kamarnya. Ibunya sampai kaget. Saya cuma mau tahu dia ada di mana dan sedang apa setiap saat, detik dan menit. Saya selalu ingin dekat dengan dia. Lama-lama saya tersiksa. Lalu saya tanya ibu saya, bagaimana cara mengatasi cemburu berat, Bu? Lalu ibu bilang, ya berdoa sajalah. Makanya kalau didera rasa cemburu, saya selalu berdoa. Tahun 1964, sebelum meletus pemberontakan G30 SPKI, teman-temannya merekayasa Willy untuk mengikuti seminar humaniora di Amerika. 2
2 bulan di Harvard University, 2 bulan keliling Amerika, kemudian mendapat beasiswa untuk belajar drama pada American Academy of Dramatic Arts. Ia prescribed for graduation, New York University. Kembali ke Indonesia, ia membawa oleh-oleh kumpulan puisi blues untuk Boni dan menggebrak dunia teater modern Indonesia dengan membentuk bengkel teater menghasilkan nomor-nomor eksperimen mini kata. Kontan, kehidupan dunia panggung menyedot perhatian di mana-mana. Penggemar tua muda muncul di kota-kota besar dan di daerah-daerah. Gadis-gadis dan ibu-ibu mereka terpesona penampilan Rendra. Berambut gondrong, berhidung mancung, dan bermata tajam. Ia sangat fasih dan progresif dalam bicara. Ia segera menjadi media darling. Fotonya terpampang di koran dan majalah. Artikel dan wawancara mewarnai bacaan pagi, sore, dan di hari libur mengenai sastra, teater, seni kehidupan, dan tentu saja cinta. Apa tidak mungkin selama ini orang datang menonton hanya untuk melihat Rendra, bukan untuk mendengarkan puisi-puisinya dibacakan? Ah, yang benar. Memangnya saya Roro Mendung. Hal seperti itu tidak pernah saya pikirkan dan saya tidak percaya. Tapi seandainya hal seperti itu pernah kejadian, keberatan saya apa? Orang akan tetap tahu bahwa yang saya berikan adalah puisi saya. Dan di balik puisi itu penghayatan hidup saya. Anda punya resep untuk mendatangkan penonton? Tidak punya. Kecuali tontonan yang saya suguhkan barang baik. Ayolah, kita sekarang ingin tahu tentang Anda dan wanita. Pertama-tama, apa yang paling menarik Anda tentang wanita? Pancaran pribadinya, Lalu, bentuk tubuhnya, yang sintal, yang langsing, yang gemuk. yang langsing. Kenapa langsing? Tubuh yang langsing dapat mengekspresikan diri secara lebih akurat, lebih punya daya proyeksi. Fokusnya di mana? Teristimewa pada mulut dan mata. Ada keistimewaan peran pada bagian itu. Mulut adalah pernyataan kehendak, sedang mata adalah pernyataan pengertian. Jadi bagian tubuh yang lain dapat diwakili oleh kedua bagian itu. Begitulah agaknya. Sejumlah lelaki memuja betis wanita. Ada yang terpesona lengannya, ada yang mengagumi tengkuknya. Anda? Mulutnya dan matanya. Bagaimana mungkin Anda dapat mengagumi bagian itu kalau kebetulan jaraknya jauh? Kedua bagian itu harus didekatkan dulu dong. Apakah sudah pernah Anda dekatkan? Sudah pernah saya lakukan. Bagaimana? Luar biasa. Siapa wanita itu? Wah, no comment. Di antara wanita Anda, ada yang memiliki kelebihan itu? No comment. Saya kira wanita seperti di majalah ini juga memiliki kelebihan itu. Bagaimana menurut Anda? Betul. Mata dan mulutnya indah. Anda tidak ingin memiliki wanita semacam ini? Oh, ya tidak begitu ya. Tidak semua gunung yang indah itu harus kita daki. Tidak semua bunga yang menarik harus kita pindahkan ke dalam jangganan. Kadang-kadang lebih berharga dalam kehidupan ini kalau yang indah itu dibiarkan dalam settingnya sendiri. Semua itu ada jalan hidupnya masing-masing. Nah, kalau jalan hidup itu ketemu dengan jalan hidup kita, yaitu namanya nasib, dan kemudian bisa dinikmati. Tadi Anda katakan yang menarik dari seorang wanita adalah kelangsingannya. Fokusnya pada mata dan mulut.
Sekarang bagaimana tipe ideal seorang wanita menurut Anda? Secara jasmani, wanita langsing semampai dengan mulut dan mata indah itu yang menarik. Tapi belum tentu dengan wanita seperti itu saya akan mempunyai hubungan yang ideal. Karena itu menyangkut soal kepribadian. Kepribadiannya untuk bisa menarik saya harus merupakan alternatif saya. Jadi tidak mungkin dengan kepribadian yang sama. Kepribadian yang beropini. Dan opininya itu menjadi lawan dialog saya. Lawan argumentasi saya. Nah, yang semacam ini saya yakin bisa langgeng bergaul dengan saya. Pendeknya, tipe ideal saya ialah yang memiliki rumusan pikiran yang tidak sama dengan saya. Syukur kalau profesinya juga berbeda. Artinya, banyak sahabat-sahabat saya yang antropolog, ilmuwan, dan banyak lagi. Di rumahnya di Depok waktu itu, Rendra melayani bincang-bincang reporter senior perempuan yang berusaha mengorek dalaman penghayatannya. Apa perbedaannya ketika Anda muda? Dalam umur 20 tahun, kita hanyut di dalam irama biara. Setelah tua begini, birahinya kita bawa ke dalam irama nafas kita. Apakah kekuatannya masih seperti dulu-dulu? Ya, lebih terlatih mengharmonikan irama dan pernafasan. Tak ada habis-habisnya. Energi seperti itu tak habis-habis asal melepaskannya los. Energi itu mesti tumbuh lagi. Menghimpunnya juga. Seketika. Begitu kan ilmu hukum energi. Di dalam meditasi, di dalam ilmu silat itu kan sesuai. Seperti saya waktu baca saja tidak terasa capek-capek. Stamina terus, energi lepas dan menghimpunnya kembali dengan sendirinya. Adalah salah kalau kita memikirkan bagaimana menghimpunnya kembali. Yang kita pikirkan adalah bagaimana melepaskan energi itu dengan autentik. Lepas dengan kesejatian, lepas dengan totalitas. Artinya, bumi, langit, dan api satu. Menyatukan pikiran, hati, sukma, dan perbuatan. Lalu, kepada bentuk yang dihadapi itu sendiri? Konsentrasinya kepada penghayatan. Kulihat betul, kupandang betul, kucium betul, kurasakan betul, kudengarkan betul, kupecah betul, kuraba betul, kurangkul betul bersama dengan nafas. Apa yang diberikan kepadanya? Kita kasih penglihatan yang lala pada matanya yang terpejam itu. Sejauh apa itu? Sejauh irama itu melahirkan variasi. Dapat saja kita bawa ke samba, rumba, reggae, atau rock. Akhir-akhir ini aku suka rock. Mukadimahnya blues, klimaksnya rock. Apakah perempuan tahu membaca irama? Mereka sangat peka, seperti sawah yang subur dan tanggap. Betapa agungnya perempuan, dia tetap seorang perempuan. Tidak juga. Isyaratnya berbeda, tetapi isinya sama. Jangan terlalu teknis. Mereka lebih berkenan pada pancaran gaya hidup dan sikap yang sejati. Apa sebabnya daya pikat sawah tak habis-habis mengundang bajak untuk kembali? Karena di sawah, sang bajak bisa menemukan ekspresi dirinya yang penuh. Bagaimana cara kerja bajak itu? Ia harus kerja mendetil. Inci demi inci dari sawah harus digarap dengan penuntasan gairah dan totalitas. Di musim apa kerja bajak paling baik? Di musim hujan. Kalau saya di waktu musim hujan, ya, di musim yang penuh air itu juga kreativitas saya meningkat. Saya produktif menulis saja ketika hujan sehari-hari. Bau tanah basah, daun-daun basah memengaruhi penjar saya. Apa sebabnya?
kesibukan menjadi lawan dialog yang mampu mempengaruhi saya. Apakah Bajak senantiasa perkasa? Berkat daya hidup, begitulah adanya. Saya tidak percaya obat kuat. Tugas Bajak di sini apa? Memuliakan kehidupan. La
laki-laki dan perempuan. Salah seorang dari mereka bertanya pada pasangannya, "Mengapa puisimu tak pernah tertuju padaku?" Tak usah kau khawatir ataupun berkecil hati, mana puisi untukku pintamu. Berjalan ke depan dan kau pun gegas ke selatan. Hujan menghajar setiap orang, puisiku melayang mengejarmu. Tak usah kau khawatir ataupun berkecil hati, mana puisi untukku pintamu. Berjalan ke depan dan kau pun gegas ke selatan. Hujan menghajar setiap orang, puisiku melayang mengejarmu. Ini bukanlah musikalisasi puisi. Ini adalah musik puisi. Sebab setiap puisi sudah memiliki daya musikal. Maka dari itu, puisi Rendra kami pindahkan ke dalam lagu, karena kami menangkap imajinasi, irama dan ritme yang tergambar ketika Rendra menulis puisi ini. Puisi ini ada dalam halaman 18 di buku Puisi Cinta. Telah satu. Gelisahmu adalah gelisahku, berjalanlah kita bergandengan dalam hidup yang nyata dan kita cintai. Lama kita saling bertatap mata dan makin mengerti, tak lagi bisa dipisahkan. Engkau adalah peniti yang telah disematkan
gelisahmu adalah gelisahku. Berjalanlah kita bergandengan dalam hidup yang nyata dan kita cintai. Lama kita saling bertatap mata dan makin mengerti, tak lagi bisa dipisahkan. Engkau adalah peniti yang telah disematkan. Aku adalah kapal yang telah berlabuh dan ditambatkan. Kita berdua adalah lafaz yang tak bisa lagi diuraikan. Engkau adalah peniti yang telah disematkan. Aku adalah kapal yang telah berlabuh dan ditambatkan. Engkau adalah peniti yang telah disematkan. Aku adalah kapal yang telah berlabuh dan ditambatkan. Optimisme. Cinta kita berdua adalah istana dari porselen. Angin telah membawa kedamaian, membelitkan kita dalam pelukan. Bumi telah memberi kekuatan karena kita telah melangkah dengan ketegasan. Muraiku, hati kita berdua adalah pelangi selusin warna. Sagan 1958. Setiap seniman pasti pernah mengalami kesepian. Begitu pula dengan para remaja. Sepi.
Suaramu lepas, gelas pecah, air pun tumpah. Sepi datang, tidak sendiri. Ada kamu banyak sekali. Ini banyak terjadi di sekitar kita di Yogyakarta. Pil. Dalam kesibukan aku teringat kamu. Pil, ku sebut namamu dalam denyut nadiku. Bukumu tersusun rapi, sepatu sudah dicuci. Ku ingin melihat lagi kamu berangkat kuliah, dan kau pesankan padaku, titipkan kunci bila kau pergi. Dalam kesibukan aku teringat kamu. Pil, ku sebut namamu dalam denyut nadiku. Bukumu tersusun rapi, sepatu sudah dicuci. Ku ingin melihat lagi kamu berangkat kuliah, dan kau pesankan padaku, titipkan kunci bila kau pergi.
Percintaan selalu ada di sekitar kita. Ia selalu segar dan tak pernah ada habisnya. Demikianlah hidup, saling berjodoh-jodohan. Lagu ini adalah puisi dari penyair Inggris zaman romantik William Wordsworth yang disadur oleh Wes Rendra dan diterjemahkan menjadi satu puisi yang berjudul Hatiku Gembira. Ketika aku melihat pelangi di angkasa, begitulah ketika hidupku dimulai. Begitulah sekarang ketika aku dewasa, akan tetap begitulah ketika aku menjadi tua. Atau biarkan aku
kesibukannya di Madrid. Akhirnya kita bertemu lagi di sini, di tempat ini. Peluklah aku. Sangat bahagia memeluk tubuhmu lagi. Sangat tentram mencium kembali bau leher dan dahimu yang lama kurindukan. Juliana, selamat datang di Indonesia. Aku mencarimu. Sangat jauh aku mengembara. Sebermula sakit hati karena telah kau dusta. Itu salahku. Kau telah berjanji dari Amsterdam ke Madrid, dan kita akan bertemu di bulan Mei tanggal 2 di Paseo del Pero di Hotel Nasional, dan aku akan muncul dalam pakaian Jawa. Kekasihku, sangat baik hatimu. Hari itu di Madrid, di Paseo del Pero, di Hotel Nasional, di bulan Mei tanggal 2, aku datang dengan pakaian Jawa. Tapi kau tak di sana. Dari Amsterdam aku tidak ke Madrid. Pada saat terakhir di lapangan terbang, aku mengubah halauan dan naik pesawat yang menuju Kalkuta. Di sana aku demam, hatiku tak tentram. Ingat akan janjiku padamu. Tapi toh akhirnya aku terbang ke Jakarta, lalu kemari ke tempat asalmu. Gerah dan pitam, kau tinggalkan aku di Madrid. Dengan penuh perhatian, kaum lelaki memandangku. Perempuan berambut blonda dalam pakaian Jawa. Aku merasa tolol seminggu menantimu dalam kain dan kebaya Jawa. Aku merasa terhina. Dustamu sangat pedih akibatnya. Juliana, Rustam, sambil menjalani seluruh Madrid, dalam hati aku menjeritkan namamu. Rustam, Rustam. Di kamar aku menangis dan telanjang. Susu-susuku mengembang. Juliana, aku mencoba tak percaya bahwa kau telah berdusta. Aku pergi ke Plaza de Toros, tidak untuk melihat lembu, tapi untuk mencarimu di dalam lautan wajah yang memuakkan perutku. Ketika orang-orang bersorak untuk matador dengan mulut berbau bawang, aku sadar akan diriku. Rustam telah berdusta. Di bulan Mei tanggal 2, Rustam tak datang ke Madrid. Iya, aku kunjungi kafe-kafe yang pernah kau sebutkan. Hambar. Lalu pada suatu hari aku kunjungi restoran TL Pilar. Di sini aku kenal seorang lelaki Spanyol. Aku tak tahu nama lengkapnya, tapi seperti yang lain, ia menoleh bila dipanggil Juan. Ia bawa aku jalan-jalan sambil ia cerita tentang lembu. Aku biarkan ia menjamah dan menciumku. Di gedung bioskop ia meraba susuku.
Aku bawa ia pulang ke hotel. Begitu di kamar, dia menciumnya aku keras sekali dan aku membalas ciumannya. Lalu ia membuka celananya dan aku hampir tidur dengannya. Tiba-tiba aku ingat akan kau. Aku menangis dan juga tiba-tiba aku benci bau keringat lelaki itu. Aku menolak. Aku mencakar mukanya. Aku mengancam akan menjerit bila ia tidak pergi dengan segera. Ia merasa terhina. Ia tuduh aku kejam dan gila, membangkitkan nafsunya untuk bisa kesal melulu. Lalu ia tampar mulutku keras sekali. Kemudian ia pergi sambil meludah kepadaku. Juliana, hukumlah aku. Aku bersalah kepadamu. Kamu telah bersalah kepadaku. Tetapi bagaimana aku akan menghukummu selagi kau berada dalam diriku dan aku tak percaya bahwa kau telah berdusta begitu saja. Ada sesuatu antara kita, bukannya lain wanita. Aku tahu itu. Dari ciumanmu masih terasa bahwa aku membawamu ke sebuah dunia yang kau kagumi, yang membangkitkan minat, yang selalu menantang gairahmu. Aku telah bersalah kepadamu di bulan Mei tanggal 2. Aku tak muncul di Madrid dan sejak itu kau berhak melupakan aku. Sejak di Madrid aku masih selalu menyebut namamu, Rustam. Sejak di Madrid aku mencarimu kemana saja. Aku menulis surat kepada teman-temanmu di New York, di Verona, di Paris. Di Paris aku kunjungi temanmu, si pelukis dari Roma, Pedro Adorno. Ia membuka mataku. Pada suatu ketika, kamu bermalam di rumahnya. Kamu berkata kepadanya bahwa kau ingin lahir yang kedua. Engkau berkata, di rahim ibuku aku disepuh sari makanan, lalu aku dilahirkan dengan hayat dalam diriku. Kemudian Pedro, aku memasuki rahim kedua, ialah rahim alam dan lingkungan kehidupan. Pengalaman dan pengetahuan menyepuh seluruh diriku seperti keris orang Jawa yang lama disepuh dan ditempa. Dipersiapkan tidak untuk senjata, tapi dengan hikmat ia dipersiapkan menjadi logam yang sempurna, indah, dewasa. Sekarang aku hidup di rahim kedua. Aku hasratkan kelahiranku. Aku bergairah menyibak jalanku keluar dari rahim ini. Dan sebentar lagi akan datang kejadian aku lahir yang kedua. Maka di saat seperti itu dengan penuh hak aku bisa berkata, aku Rustam. Juliana, aku Rustam, kekasihku. Dan kau juga berkata kepada Pedro Adorno bahwa di tanah Jawa dalam kejadian seperti itu orang lalu membuat nama baru bagi dirinya dan menyebut nama itu nama yang resmi, nama dewasa. Meski tanpa nama baru, sekarang lengkap kelahiranku. Memahami adat, aku bertanya, siapakah namamu? Namaku Rustam. Apakah kamu menemu hidup yang baru?
Hidup adalah hidup, tapi diriku tumbuh dewasa. Dengan resmi aku berkata, dengan sadar aku berdiri, sikapku telah kutentukan. Pergi dari Eropa, aku pulang menjawab keadaanku. Sajak-sajak yang nanti kutulis adalah jawabanku. Dan Eropa bukan keadaanku, tapi Eropa berada dalam diriku. Eropa adalah Gladri yang menyepuh diriku dalam kandungan kedua. Nah, saya Juliana, yang Julianaku adalah dunia yang selalu menantangku. Juliana adalah cakrawala, Juliana adalah abstraksi, Juliana adalah universalitas. Berdiri di dalam keadaanmu, apakah kamu menolak aku? Menolak cakrawala adalah menolak ilham cendekiawan. Menolak abstraksi adalah menolak naluri nalar. Menolak universalitas adalah menolak hakikat pengertian. Maka engkau Juliana tidak terpisah dari hayatku. Berdiri dalam keadaanku bagiku berarti bertolak dari kenyataan yang khas dan menghayati universalitas adalah menangkap madah alam semesta. Kaki berpijak di bumi dan jiwa membubung ke langit. Begitu laiknya. Tanpa aku, engkau akan sengsara. Tanpa engkau, hidupku pincang. Aku masuk ke dalam darahmu. Itu terasa. Rohku dan rohmu tidur bersama. Itu pun gairah pula. Hatiku bergelora pula melihat kau berdiri di antara bangsamu. Kebangkitan bangsa ini harus segera dimulai. Kebangkitan budaya, peremajaan budaya, inilah kebutuhan dasar. Menguji kembali nilai-nilai lama yang aman tapi gagal menjawab zaman. Mengerahkan keberanian dan meninjau kembali hayalan bangsa, menghargai nalar yang merdeka dan menjawab tantangan cakrawala. Untuk ini penyair juga dibutuhkan. Matamu menyala-nyala. Indonesia adalah ranjang buayanku. Indonesia adalah kuburanku. Iya, aku muliakan. Karena telah di sini dan melihat sendiri, aku mengerti kenapa kau cinta bangsamu dengan jiwa yang bergelora. Bukan sekadar nasionalisme. Budaya. Ya, dengarlah, aku ingin menarik nafas panjang dan memasukkan bagian bumi di sini ke dalam rabuku. Silahkan. Terima kasih. Tetapi aku tak ingin menjadi tamu. Pakaian adat Jawa yang dulu kubawa ke Madrid akan kembali kukenakan. Rambutku masih panjang dan aku masih cakap bergelung cara Jawa. Lalu aku akan menagih janjimu, Rustam. Aku ingin jadi istrimu. Janganlah terjerat oleh hatimu yang dermawan. Sejak heboh di Madrid, engkau pun kubebaskan. Tidakkah kau mengerti
bahwa kau telah berada dalam diriku, bahwa kau itu sebuah bayangan di bawah sadarku, bahwa kau mewakili pengertian yang penting nilainya di dalam pikiranku. Bagimu, aku universalitas. Kita adalah pertemuan. Ya, dan aku berhak mempertahankan kamu. Aku hanya sekedar mempertahankan apa yang berhak aku pertahankan. Ingatlah, kita penyair lain dari sarjana. Dengan perkasa sarjana mengepakkan sayapnya, membubung tinggi ke langit, merintis jalan pikiran kita. Penyair dekat kepada nasib masyarakatnya, ialah nerakanya. Maka bila sarjana itu dewa, penyair adalah setan. Ia berterikat kepada nerakanya, ia membumbung ke langit, memberontak nerakanya, tetapi nerakanya selalu mengikuti. Kita tak bisa menolak neraka kita. Kalau mau bisa memilih, tak tahu akan adanya. Tetapi memilih tak tahu berarti memilih tergolek di kandungan. Yang gelap meski aman. Dengarlah, aku telah ke Eropa dan kau ke Indonesia, tidak untuk beronani jiwa. Rustam, mendung telah datang bergulung. November di sini adalah bulan yang basah. Nah, kau dengarkan bunyi gelisah dari jauh itu. Anginkah itu barangkali? Itu angin dan hujan dari jauh sekali mendekat kemari. Astaga, dukunglah aku. Di ranjang akan kita dengarkan rintik hujan berderap di rumpun pisang, berderap di bubungan, air tercurah dengan bunyi yang mengasihkan kepelimpahan. Hari itu di Madrid, di bulan Mei tanggal 2, di Paseo del Prado, di Hotel Nasional kau menantikan dengan pakaian adat orang Jawa. Meski kini kita tidak saling memiliki, kita pengantin di dalam jiwa. Begitulah kiranya. Dan aku akan kembali ke Eropa. Bagus, aku bangga. Apakah kau percaya bahwa cinta bisa abadi? Kecuali waktu tak ada yang abadi. Tapi kau tak akan aku lupakan. 1977. Kita melihat gejala yang terjadi akhir-akhir ini. Orang yang terlihat lembut, handsome, ternyata bisa mencatut nama presiden. Suka menggerutu wajahku sudah menakutkan.
kusut dan menakutkan, suka menggerutu wajah kusut dan menakutkan. Dialami temanku, temanmu. Pakai minyak wangi hidup tak bisa sendiri. Pakai minyak wangi hidup tak bisa sendiri. Sembunyikan kekurangan diri. Udara penuh polusi, justru obral minyak wangi. Hidup tipu menipu, dia mementingkan penampilan dan rias. Sebelum kami menutup hajat malam ini, kami menyediakan ruang spontanitas bagi Anda semua yang tergerak untuk membaca puisi yang ada dalam buku Puisi Cinta. Adakah? Kalaupun penonton tidak ada yang mau mendengarkan, saya harap Mbak Gandes mau mendengarkan. Saya bersedia mendengarkan. Mbak kalau berkenan bisa diiringi musik romantis kali. Balik, kamu balik. Baliklah kamu ke daerah mewahmu. Belailah kembali renda-renda alas mejamu. Tidurlah kembali di spray linenmu. Balik, kamu balik. Jadilah patung di depan TV-mu. Mereka tinggal di rumah tanpa watak. Yang perempuan kering, yang laki botak. Mereka takut pada fantasi. Mereka takut pula telanjang. Dengan kaku mereka duduk di kursi. Badan dan si jiwa selalu berjurang. Hidup mereka seperti pepatah, serba diatur, serba diarah. Dan tutur kata serta buah pikiran mereka berbau karbol, mandul tanpa jiwa. Balik, kamu balik. Seretlah pergi slogan-sloganmu. Balik, kamu balik. Aku ludahi undanganmu. Sekretarisku cantik tapi cengeng. Kantormu mirip kuburan Belanda. Balik, kamu balik. Aku tak doyan bahasa bukumu. Hidup bukan ilmu hitung. Penuh rahasia, penuh hal tak terduga. Tak mungkin dijabarkan dalam dogma. Tak mungkin disederhanakan dengan doktrin. Ilham-ilham dalam kehidupan takkan bisa diatur oleh kebijaksanaan yang doktriner. Kelokan-kelokan pengalaman kehidupan takkan bisa ditebak oleh dalil-dalil komputer. Demikianlah selalu
sudah sejak dulu. Ada yang malas, ada yang rajin. Yang malas rindu pegangan, yang rajin rindu kesempatan. Demikianlah selalu, sudah sejak dulu. Ada karang dan ada lautan. Ada yang teguh, ada yang mengembara. Balik, kamu balik. Kamu memuja cat dan tak mengerti tentang alam. Balik, kamu balik. Omonganmu datar dan fana. Balik, kamu balik. Tak usah kita berpacaran. Rayuanmu penuh klise, ciumanmu terlalu sopan. Balik, kamu balik. Hidupku repot lantaran kamu. Kamu usung adat dan tata cara, bahkan di ranjang dan di kamar mandi. Balik, kamu balik. Tak usah kita berjamahan. Ketika matahari muncul dari timur, sayur mayur mengembangkan daun-daunnya dan sambil menatap mega yang penuh pergantian rupa. Di saat seperti itu, aku mengepakkan lengan-lenganku, ingin terbang memasuki rahasia warna-warna. Telingaku mendengar sendok berantuk dengan garpu. Para wanita menyiapkan sarapan. Hidupku mengendus bau anak-anak menyongsong hari sekolahnya. Kepada hidup, aku mengembangkan kedua lenganku. Di antara yang rutin, menyusuplah fantasiku. Terima kasih. Tuang air dalam cangkir ya, ya biarkan semua minum. Ya, ya lambaian tanganmu. Sampai juga ya, ya anginnya padaku. Ya, ya tak ada yang pernah berhenti. Tak ada yang jalan di tempat. Semua berjalan ke masa depan. Ya, ya tuang air dalam cangkir ya, ya biarkan semua minum. Ya, ya lambaian tanganmu. Sampai juga ya, ya anginnya padaku. Ya, ya tak ada yang pernah berhenti. Tak ada yang jalan di tempat. Semua berjalan ke masa depan. Tak ada yang pernah berhenti. Tak ada yang jalan di tempat. Semua berjalan ke masa depan. Tak ada yang pernah berhenti. Tak ada yang jalan di tempat. Semua berjalan ke masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.